Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kembali kita jemaat-jemaat Tuhan berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan 1 jam saja setiap malam, jam 7 sampai jam 8 malam. Puji nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berkati kami dengan firman Tuhan malam hari ini sebelum kami berdoa. Sehingga firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur. Tadi malam saya sampaikan dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka ke Yerusalem dan mereka masuk ke satu rumah tempat mereka menumpang. Dan situ Alkitab berkata bahwa yang berkumpul situ adalah rasul-rasul, ke-11 rasul, perempuan-perempuan, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus. Jadi inti dari firman Tuhan itu adalah di mana Tuhan setelah Yesus naik ke surga, Dia mulai melibatkan keluarganya untuk terlibat aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara kesal Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan kembali belajar melihat satu bagian firman Tuhan yang masih terdapat di dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Puji nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita melihat atau kita merenungkan bagaimana dampak atau hasil dari doa rasul-rasul bersama dengan perempuan-perempuan dan juga bersama dengan ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ada hal yang terjadi waktu mereka berdoa. Kita percaya bahwa doa-doa kita selama 10 hari ini ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, hal-hal apa saja yang terjadi waktu mereka sedang berdoa atau dalam masa-masa berdoa sebelum hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, kita melihat bahwa ayat yang ke-15 berkata demikian, "Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul." Pertama, kita melihat hal yang terjadi adalah Tuhan membangkitkan atau Tuhan mulai memakai Petrus untuk berdiri dan berbicara. Apa yang dibicarakan?
dia mulai berbicara sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Untuk dia mulai berbicara. Dia tidak mungkin akan berbicara sesuatu kalau tidak Tuhan taruh dalam hatinya. Hasil doa daripada orang-orang ini, rasul-rasul ini, membuat Tuhan berbicara di dalam hati daripada Petrus untuk dia mulai berbicara. Artinya begini, doa-doa kita saat ini, Tuhan akan memakai Bapak Ibu jemaat untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan kasih secara spesifik di dalam hati Bapak Ibu jemaat. Pada waktu kita berdoa, saya percaya dan saya berdoa, saya yakin Tuhan akan memberikan pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan firman, hikmat-hikmat dan pewahyuan-pewahyuan kepada Bapak Ibu jemaat, untuk Bapak Ibu jemaat bisa menyuarakan itu kepada kita semua. Ini adalah hasil daripada doa kita selama 10 hari ini. Jadi Tuhan akan membangkitkan Bapak Ibu jemaat untuk dia mau memakai, menaruhkan sesuatu di dalam hati saudara untuk berbicara. Jadi bukan hanya melalui saya sebagai gembala yang berbicara, tapi Tuhan akan memakai Bapak Ibu jemaat untuk juga bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Yang kedua yang terjadi, Petrus berbicara kepada 120 orang. Mereka baru saja berkumpul di Yerusalem. Tadinya hanya 11 rasul, perempuan-perempuan, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Tapi ayat tadi berkata bahwa Petrus berbicara di depan orang-orang sebanyak 120 orang. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, di doa-doa kita mungkin jemaat cuma beberapa keluarga, tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa doa ini akan juga terjadi kepada banyak orang melalui Bapak Ibu jemaat. Bapak Ibu jemaat bisa mengajak, Bapak Ibu jemaat bisa mendorong keluarga-keluarga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk mereka juga setiap malam 1 jam saja berdoa. Mungkin mereka akan berdoa pada hari yang ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, kedelapan, kesembilan. Mungkin juga hari terakhir mereka berdoa. Tetapi ada jumlah bilangan orang-orang yang berdoa. Melalui apa? Melalui Bapak Ibu jemaat. Nanti kita akan berdoa di dalam pokok doa syafaat. Yang ketiga, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati Petrus, yaitu apa? Inisiatif Tuhan untuk menggantikan Yudas yang tadinya adalah seorang rasul daripada Yesus Kristus, tetapi dia sudah mati. Alkitab tadi memberikan penjelasan secara rinci, dia mati dengan cara yang bagaimana. Dan Tuhan menaruhkan di dalam hati daripada Petrus. Nah, saudara yang disayang Tuhan Yesus, apa yang akan Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu semua? Yang saya mau katakan pada malam hari ini, sebagaimana Tuhan mau menggantikan Rasul Yudas dengan rasul yang lain, maka malam hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat, mari kita mulai berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan, Tuhan melahirkan pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memanggil hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, jemaat-jemaat, orang-orang percaya untuk mau terlibat menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman ini. Karena hari-hari ini banyak orang melahan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, dianggap itu kurang tepat. Tapi hari-hari ini mari kita berdoa di dalam doa malam supaya Tuhan memilih, memanggil hamba-hamba Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Biarlah pesan firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. 3 pesan Tuhan akan memakai jemaat-jemaat bicara dalam hati saudara apa yang Tuhan mau sampaikan. Yang kedua, Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang berdoa di rumah-rumah melalui Bapak Ibu jemaat.
Yang ketiga, bahwa doa kita selama 10 hari ini minta Tuhan untuk pakai atau memilih memanggil orang-orang percaya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan secara spesifik, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai pengajar, sebagai nabi dan sebagainya, seperti yang ada di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, tetap semangat berdoa, tetap semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan selama 10 hari ini. Percayalah bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Bapak Ibu Jemaat, bagi gereja kita, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Saya percaya bahwa ini saatnya Tuhan dipermuliakan melalui kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.